Akhirnya diperintahkan kepala suku nih Bu, mulai dari anak kecil sampai orang tua melempari Rasulullah pakai batu sambil keluar dari kampung itu. Apa kata Zaid? Capek dia melindungi Rasulullah, kaki Rasulullah itu pecah kena batu, kepala berdengkang-dengkang lah tiba-tiba Pak kena lempar batu. Itulah cara dakwah Rasulullah itu Bu ya. Tapi Bu, balasan bagi orang yang menganiaya Rasulullah ini Pak, di saat dia pergi berdagang, tiba-tiba aja singa datang dari mana Pak, menghampiri rombongan dagang Quraisy. Apa pengakuan Abu Jahal Pak? Sebetulnya aku tahu Muhammad ini benar, tapi aku malu mengakuinya. Jadi sebetulnya dia sadar Pak, Rasulullah ini betul, tapi malu mengakuinya. Dikasih hiburan. Itulah Pak makna dari inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi dari tadi kesulitan dikasih Allah hiburan pertama. Masuk Islam budak ini, segar langsung badan Rasulullah. Rasulullah mencium bau yang sangat harum. Ditanya oleh Rasulullah, bau harum apa ini Jibril? Ini bau kubur Masitoh. Diceritakan oleh malaikat Jibril Pak. Masitoh ini ya Rasulullah, ketika dia menyisir rambut anak Fir'aun dari istrinya yang sebelumnya, terjatuh sisir itu, terucap kalimat Allah dari mulutnya. Anak Fir'aun bertanya, siapa Allah itu Masitoh? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk bapak kau tuh. Itu Allah yang menciptakan. Bapak aku aja Tuhan. Bapak kau tuh ngaku Tuhan. Awas kau, aku kadukan kau ke bapak aku Masitoh. Ngadulah. Mendengar itu terdiam Rasulullah. Betapa teguhnya iman Masitoh itu. Setelah kematian Ummul Mukminin Khadijah dan paman Rasulullah Bapak Ibu, hilanglah rasa segan orang Quraisy kepada Rasulullah. Barulah mereka berani main fisik, Pak. Barulah berani mereka menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengakuan Abu Jahal, Pak? Sebetulnya aku tahu Muhammad ini benar, tapi aku malu mengakuinya. Jadi sebetulnya dia sadar Pak, Rasulullah ini betul, tapi malu mengakuinya. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Ka'bah, orang itu Pak dorong-dorongan orang Quraisy tuh, antamlah kepala Muhammad tuh. Tapi semua takut. Kata Abu Jahal, biar aku yang melakukannya. Begitu Abu Jahal mendekat Pak, tiba-tiba terdiam dia Pak, tidak bisa melakukan apa-apa. Datanglah orang habis itu bertanya, apa yang kau alami Abu Jahal? Kata Abu Jahal, seperti ada parit besar yang menghalangiku antara aku dengan Muhammad. Dan mungkin kalau aku tetap melakukannya, mungkin tubuhku akan terpotong-potong. Jadi diakuinya Pak. Cuma ego ini kadang kan tinggi Pak ya. Kalau penyakit sekarangnya Bu ya, Abu Jahal itu penyakitnya NPD namanya Pak, Narcissistic Personality Disorder. Itu belum ada obatnya Pak. Bapak mau rajin sholat, mau rajin puasa, yang keras hati tetap keras hati Pak, tidak akan berubah, itu NPD. Makanya jangan heran Bu, orang bilang suami saya itu rajin sholat Ustaz, rajin pengajian, tapi ego tinggi Ustaz, keras hati dia, itu NPD. Jadi udah bernama penyakit itu sekarang Pak, dan tidak ada terapinya Pak, kecuali dari dirinya sendiri. Tidak mau pokoknya Bu mengakui dia salah, itu tidak mau dia. Ciri orang NPD itu Pak, dia salah misalnya, Bapak salah Pak, minta maaf Bapak sama dia. Oke, saya minta maaf, puas. Enggak juga, tetap juga ngaku salah. Apakah ada di antara kita yang seperti itu? Kitalah yang tahu Pak. Tidak ingin disalahkan, selalu benar. Walaupun pokoknya mau serajin beribu apapun zikirnya Pak, kalau dia tidak sadar dengan ini, dia kena tuh penyakit itu. Nah kemudian Bu, akhirnya adalah yang berani Pak. Yang berani itu ketika Rasulullah sedang sujud, diambilnya lah kotoran unta beberapa karung,
ditaruhnya lah Pak, sampai tidak bisa Rasulullah tegak Pak. Nah, itulah beratnya tai onta yang ditaruh itu. Dengar Fatimah, berlarilah Fatimah Bu, dibersihkan Fatimah lah. Tetapi Bu, balasan bagi orang yang menganiaya Rasulullah ini Pak, di saat dia pergi berdagang, tiba-tiba aja singa datang tak dari mana Pak, menghampiri rombongan dagang Quraisy. Kata orang yang pernah menganiaya Rasulullah ini, tidak usah kalian lari, Muhammad telah membunuhku dari kejauhan. Nah, itulah kata-kata terakhirnya Pak. Karena memang hanya menyerang dirinya sendiri. Jadi apa kata para ulama Bu? Hati-hati dengan diamnya orang soleh. Dia dihina, dia diam aja Pak. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, apabila aku telah mencintai seorang hamba, serentak langit dan bumi ingin menganiayanya, mereka tidak akan mampu tanpa izinku. Jadi kalau orang-orang soleh ini dia dimaki memang diam dia Pak. Cuman nanti tragis orang yang menghina nih jadinya. Itulah bahayanya Pak ya. Akhirnya Rasulullah membunuhnya dari kejauhan. Itu bahasa dia. Padahal sebetulnya Allah yang mendatangkan singa itu untuk menerkamnya. Karena situasi sudah mulai tidak kondusif lagi di Mekah Pak, Rasulullah akhirnya diam-diam pergi hijrah Bu. Kemana Rasulullah pergi? Ke Taif. Jadi sebelum ke Madinah itu Bu, Rasulullah ke Taif Pak. Berangkatlah dia dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Jalan kaki Bu, 4 hari ke Taif. Dan waktu itu besar harapan Rasulullah. Nah, harapan tidak sesuai dengan kenyataan tuh. Jadi Rasulullah ini Pak diperlakukan Allah kalau dalam perjuangan dakwah itu seperti manusia biasa Pak. Merencanakan, punya harapan. Karena orang Taif ada hubungan dengan Abu Bakar Siddiq. Maksudnya masih ada sekampung-sekampungnya lah Pak. Kalau di runut-runut ketemu gitu Bu. Nah jadi Rasulullah merasa mungkin orang Taif akan lebih mudah lah menerima dakwah Rasulullah daripada di Mekah. Kenapa dipilih berangkat jalan kaki? Supaya tidak tercium keberangkatan Rasulullah kalau pakai kuda. Kalau pakai jalan kaki ini Bu, sudah jalan lempar pasir ke belakang, tertutup jejak yang di belakang Pak. Jadi ada ilmu orang dulu tuh Bu, dengan melihat jejak dia akan tahu ini kuda berasal dari mana. Dari sisa kurma aja bisa orang tuh tahu Pak, ini kurma berasal dari daerah mana. Ilmu itu yang sudah tidak ada lagi pemiliknya sampai sekarang. Ilmu untuk masalah jejak nih Pak. Berangkat Rasulullah 4 hari. Jadi jangan dikira Bu ya, kalau kita berada di jalan kebenaran tuh hidup kita tuh nyaman Pak. Enggak Pak. Tapi bedanya apa Pak? Kepercayaan diri kita tinggi, itu aja bedanya. Mati aku dijalani, mudah-mudahan masuk surga aku. Tambah sakit aku, mudah-mudahan dihapus Allah segala dosa-dosa aku di masa lalu. Ada sahabat Rasulullah tuh Pak, baru mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya Rasulullah, kalau perang aku sekarang, mati aku. Di mana tempatku ya Rasulullah? Di surga. Tidak jadi dimakannya kurmanya Pak, langsung dia turun perangat. Ada kepercayaan diri Pak. Kita berada di jalan keburukan pun Bu, ternyata tidak tenang juga. Jadi kalau ada orang bilang hidup jalan keburukan tuh tenang Pak, enggak juga. Saya mengisi kajian tetap di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A di Gobah setiap Sabtu non-stop, kecuali kalau ada acara di dalam Pak. Kan ketemu saya semua tuh Pak, sama tipikor, orang-orang yang korupsi, bandar narkoba, kan ketemu semua di dalam tuh Pak ya. Ternyata hidup jalan keburukan tuh biayanya mahal Pak. Kenapa biayanya mahal? Tidak ketemu istri, awak malu. Kalau kita masuknya terhormat Pak, mungkin masih bangga kita Bu. Di penjara gara-gara apa? Gara-gara saya menasihati orang yang jahat, terus saya akhirnya dikriminalisasi. Masih apa, kita masih bangga Pak. Apa kasus Pak? Ngajar ngaji, sudah tuh saya lecehkan, saya santri saya deh Pak, malu.
Hilap tuh memang tidak tentu orang, Bu. Guru ngaji pun Mbak kena juga. Apakah enak hidupnya jadinya? Oh, enggak lah Pak, udah hilang nama, sepanjang masa diingat orang. Apalagi yang kasus korupsi itu, Bu. Kalau udah di atas 8 tahun Pak, yang pertama dilakukan istrinya adalah menggugat cerai Pak. Itulah. Kalau udah 8 tahun ke atas, kan korupsi 12 sampai 13 tahun Pak. Remisi-remisi jadilah 10 tahun. Itu rata-rata Pak. Udah di atas 8 tahun istri udah minta cerai, Bu. Aset habis, hak politik dicabut, pokoknya banyaklah kenanya. Jadi jangan dikira Bu, oh kalau kita hidup jalan kebenaran, kalau jujur kita sekarang susah, buat buruk pun susah Pak. Enggak juga enak hidup Bu, buat buruk pun susah. Nah, tapi orang suka memandang bahwa hidup buruk itu biarlah buruk pencarian kami asal bagus hidup kami. Enggak lah Pak, susah lah jadinya. Macam baru-baru ini terjadi Bu ya, semua PJ, PLT kena Pak, awak duit habis. Duit yang di rumah diambil juga semuanya Pak, awak masuk penjara, berhenti jadi PNS. Waduh. Jadi biarlah hidup susah di jalan kebaikan daripada hidup buruk tapi bergelimang kemewahan. Itulah yang dialami Rasulullah dan para sahabat. Makanya kuat mentalnya semua Pak. Tidak pengaruh dia mau susah mau apa, tidak peduli. 4 hari perjalanan sampai di Taif, mulai Rasulullah berdakwah di pasar Pak. Nah itu sistem cara dakwah jamaah tabligh itu Pak, mengambil dari sini. Dia jumpa orang, diajak ngobrol, jumpa orang, diajak ngobrol. 15 hari nihil Pak, tidak ada pengikut. Itulah susahnya berdakwah ya Bu ya. Ajak satu orang per orang Pak, rupa tidak ada satu menerima. Namanya mengenalkan sesuatu yang baru Pak. Saleh saja datang ke rumah ibu, Pak kipas angin, Bu ada waktunya sebentar Ibu. Udah ada. Padahal belum ada lagi Pak. Belum orang menjelaskan barang. Itulah karena kita tidak kenal Pak. Orang ingin mengenalkan sesuatu yang baru ke kita, pasti kita nolak Pak. Kenal enggak apa enggak. 15 hari nihil, tidak ada pengikut. Kemudian Rasulullah berpikir Pak, mengevaluasi cara apa yang paling baik. Nah, jadi Rasulullah tak berpikir juga dia Pak. Oh gini aja kata Rasulullah, kita undang aja kepala sukunya. Karena kalau kepala suku masuk, otomatis jamaahnya masuk. Diajak Rasulullah lah kepala-kepala sukunya. Setelah beberapa menit Rasulullah menjelaskan tentang Islam, berubah muka kepala suku ini Pak. Berubahnya nampak tidak senang ya Pak. Nah, udah mulai agak geram orang tengok Rasulullah. Karena Rasulullah tahu Bu, suasana sudah tidak bagus. Kata Rasulullah, kalau memang tuan-tuan tidak menerima apa yang saya sampaikan, boleh tidak izinkan saya tinggal di Taif ini. Karena saya mau balik pun tidak bisa. Oh, tidak bisa seperti itu. Kami tidak tahu siapa kau, kau masuk kemari, kau hina Tuhan kami, itu kamilah mau melindungi kau. Ya tidak bisa. Kalau begitu izinkan saya keluar dari kampung. Oh, itu pun tidak semudah itu Muhammad. Kau sudah menyakiti kami. Akhirnya diperintahkan kepala suku ini Bu, mulai dari anak kecil sampai orang tua, melempari Rasulullah pakai batu sambil keluar dari kampung itu. Apa kata Zaid? Capek dia melindungi Rasulullah, kaki Rasulullah itu pecah kena batu, kepala berdengkang-dengkang lah tiba-tiba Pak, kena lempar batu. Itulah cara dakwah Rasulullah itu Bu ya. Jadi kalau di saat mau balik ini down mentalnya, ingatlah perjuangan Rasulullah yang Habibullah saja Pak, kekasih Allah ya. Begitu diperlakukan orang. Macam kami sekarang nih Bu, sebenci-benci orang dengar ceramah kami tidak akan ada lempar ke batu Pak. Sekarang nih Bu, ceramah Bu, ber-AC masjid, lampu terang, dikasih minum, pulang dapat amplop. Apalah tantangannya sekarang nih Pak. Jadi masih juga ada mubalik mengeluh, luar biasa tuh. Dia tidak akan mengalami seperti yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat.
Lebih kurang berapa jauh Rasulullah lari? Jadi jangan dikira Rasulullah dilempar jalan aja dia Pak. Enggak, Rasulullah enggak ada ilmu kebal Pak. Lari Rasulullah sprint 3 mil. 1 mil 1,3 kilo berarti hampir 4 kilo Rasulullah lari Pak. Sprint Bu. Pingsanlah di kebun anggur milik Saibah. Tetap juga kena Bu. Jadi jangan dikira Rasulullah tuh dilempar tuh aman aja badannya teng bunyi badannya, enggak, luka, kaki pecah. Jadi kalau ada orang ngajarkan Bapak baca zikir nih Pak, enggak akan tembus Bapak pakai pisau. Berarti Bapak lebih daripada Rasulullah. Rasulullahnya tembus Pak. Kan ada beberapa apa ya Bu ya, kajian-kajian sehingga orang banyak ingin masuk Pak. Syaratnya mantap lah Bu, tidak boleh berzina, melawan orang tua, tidak boleh minum minuman keras. Itu yang buat orang percaya tuh Pak. Berarti ini ilmu putih nih. Digini-gini kannya orang Bu, orang memburu dia, melambung orang Pak. Datang orang awam yang tidak tahu menahu Bu, boleh saya tes katanya, azab kena pelupuh Pak. Tidak mempan ilmunya sama yang orang lain. Rupanya untuk setim dia aja ilmu itu rupanya Pak, berlakunya. Kalau untuk keluar tidak berlaku Pak. Setelah Rasulullah pingsan itulah datang malaikat menawari, ya Rasulullah, kami berdua adalah penjaga Jabal Taif. Kalau kau izinkan akan kami angkat Bukit Taif ini, kami timpakan kepada mereka. Kata Rasulullah, justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka lahir anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Wah, itu Bu ya, akhlak Rasulullah itu Pak. Empat bapak macam itu Pak. Aku angkat Bukit Taif ini dari tadi lah, kalian tunggu aku dilempar orang pakai batu baru kalian datang. Macam film India kalian nih. Kalau film India itu kan Pak, udah habis perampokan apa baru datang takur sing kan Bu. Tapi Rasulullah tidak Pak, dimaafkan oleh Rasulullah. Ternyata betul Pak, dari Taif itu banyak lahir ulama berkat kesabaran Rasulullah SAW waktu itu. Itulah kata Rasulullah itu, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana sholat Bapak Ibu ini membuat makin rendah hati, semakin sabar dalam menghadapi masalah, semakin menjadi orang yang tenang. Kalau hanya sekedar sholat Bapak Ibu, anak PAUD udah pandai Pak. Anak TK cucu Bapak Ibu udah bagus, ngaji udah hebat. Tapi bukan itu Bu, gimana kita semakin tenang, semakin jadi orang yang sabar, akhlak semakin mulia. Ada ibu-ibu Bu, rajin dia sholat ke masjid. Macam kita ini kan ada telekung masjid tuh. Jadi kan tidak semua orang yang bawa telekung ke masjid Pak. Jadi ibu tuh ngambil telekung, mau sembahyang, datang ibu tempatan tuh. Maka bawa telekung dari rumah, jangan telekung masjid yang dipakai. Nah, itu akhlak udah meleset tuh Pak, udah kena akhlak itu. Jadi orang banyak Bu makin rajin sholat tapi akhlaknya tidak berubah Pak. Beransur-ansur dulu, emosi tinggi, mulailah kurang-kurang. Tidak ada kita nih yang tidak temperamen Pak. Namanya kita belum berilmu dulu. Semakin tambah ilmu tentu makin teduh, makin teduh. Diusahakan seperti itu Bu, dengan ibadah yang kita lakukan itu makin teduh hati kita. Tidak ada semua kita ini yang bersih dari dosa, pasti berdosa Pak, kan tidak ada enggak ya. Saya dulu habis ceramah tentang kesabaran Pak, macam orang paling sabar lah saya di atas muka bumi ini waktu saya ceramah tuh. Jangan pernah mengeluh terhadap musibah yang menimpa kita, pasti ada hikmah baik di baliknya. Pas pulang rupanya kawan yang bawa mobil nih Pak, malam waktu itu Bu, masuklah ban sebelah kanan tuh ke dalam lubang Pak. Lubangnya bukan lubang landai Bu, lubang pecahan aspal Pak. Jadi itu langsung jeleduk Pak. Buang, pecah ban. Sebesar tuh lubang nak nampak Bapak, kata saya.
Ingat kajian tadi Ustaz, semua musibah yang menimpa kita pas terdiam saya Pak. Langsung ditegur Allah, cash, kontan. Langsung terdiam saya Pak. Itulah. Kadang itulah ujiannya ya Bu ya. Jadi kadang kita tuh bisa ngomong tapi tidak bisa mengamalkannya Pak. Nah itu yang kita usahakan Bu. Gimana ilmu ini bisa untuk memperkuat amal. Itu yang kita usahakan. Makanya Bapak Ibu ini dengan rendah hati ingin dengar pengajian. Ini sudah termasuk rendah hati nih Pak. Mau mendengar pengajian tuh. Kemudian Pak, adalah budak dari Saibah yang punya kebun anggur ini. Itu orang tuh berdarah-berdarah tuh berdua. Kau antarlah makanan, antar minuman. Nah, datanglah dia ngantar makanan minuman Pak. Ini dari tuan saya, tuan silahkan makan, silahkan minum. Ditanya Rasulullah, kau asal kau dari mana? Aku dari Nineveh. Kata Nineveh itu kampung Nabi Yunus alaihissalam. Oh kau rupanya orang kampungnya Nabi Yunus alaihissalam. Kau mengenal Nabi Yunus? Iya kata Rasulullah. Diceritakan Rasulullah tentang Nabi Yunus ke dia Pak. Oh masuk Islam Pak yang satu nih. Budak yang ngantarkan makan minum tadi Bu. Dia terobat langsung hati Rasulullah. 15 hari nol. Tahu-tahu masuk satu orang. Hilang capek 15 hari itu Pak. Bapak Ibu yang pedagang pasti akan terasa tuh. Dari pagi nunggu pelanggan, tidak ada masuk. Sore masuk satu, Pak. Oh hilang capek sehari itu dibuatnya. Tapi kalau tidak ada jual beli hari itu lain beban tuh Pak. Diajak anak begelut, emosi tinggi. Kok besok ujian main HP juga? Padahal tidak ada masalah. Mau kemana mau diluapkan lagi? Itulah kena marah jadi. Ada yang marah mengeong kucing kena marah. Kok semua Pak? Dari mulai hewan sampai manusia azab kena marah semua. Karena tidak ada tempat melepasnya. Dikasih hiburan. Itulah Pak makna dari inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi dari tadi kesulitan dikasih Allah hiburan pertama. Masuk Islam budak ini segar langsung badan Rasulullah. Jadi memang kalau kita berhasil dalam kebaikan tuh Pak ya, wow, puasnya itu langsung melapangkan jiwa. Karena puas dalam kebaikan. Ada dulu orang sering makan obat asam urat hampir tiap hari, makan tensi hampir tiap hari. Diamalkannya lah Pak, menjawab azan dari dalam masjid. Artinya apa Pak? 10 menit menjelang azan dia sudah berada di masjid. Terus mendekat ke Allah Bu. Ditambahnya puasa sunat, puasa yaumul bid. Enggak makan obat saya sekarang Ustaz. Itulah penguat tuh Pak. Begitu mengamalkan, terasa jalan keluar, udah langsung kuat Pak. Macam Bapak Ibu nih lah, ngapa mau ke masjid, ngapa mau sholat tahajud, ngapa mau puasa sunat? Karena Bapak Ibu sudah merasakan keajaiban dari amalan itu. Cobalah Bapak Ibu yang udah sepuh-sepuhnya, tengok yang sebaya-baya sama Bapak Ibu, tapi yang tidak dekat dengan Allah, pasti beda pancarannya Pak. Bapak masih kuat juga baru yang seleting-leting sama bapak kadang capek mengenalkan diri, tidak kenal juga dia Pak. Saya siapa? Yang mana nih? Pening dia Pak. Kita lah pening nengok dia, apa mau dibilang lagi Pak? Dia pening, kita peningnya dia. Dia udah pikun. Sementara Bapak Ibu udah berumur tapi masih juga kuat lagi. Itu beda kalau mendekat ke Allah tuh Bu. Terasa ada keajaiban, semangat pun muncul Pak, hilang capek. Padahal perjalanan yang terberat tuh ke masjid inilah Pak. Ke masjid tuh Bu jalan terberat. Orang-orang yang dekat Masjid Nabawi aja orang tempatan banyak yang enggak ke masjid tuh Pak. Masa orang Arab macam itu? Kalau enggak macam itu orang Arab enggak di situ Nabi diturunkan Pak. Memang bandel Pak kan. Memang bandel Bu. Sampai humor orang Arab tuh Bu ya paling terkenal di dunia tuh. Ngeri Pak gurauannya tuh. Cobalah Bapak Ibu bayangkan gurauan mereka tuh ya Bu ya, bercanda mereka tuh ngeri Pak. Ada sahabat Rasulullah tuh, Nuaiman namanya Pak.
Ada orang buta kencing di masjid, di pinggir-pinggir masjid itu kencing karena dia tidak tahu Pak, kan dia buta Bu. Datang sahabat lain, Nuaiman tuh orang kencing di masjid tuh. Apa yang dilakukan Nuaiman Bu? Kau kencing dengan di sini, tahan kencing. Kalau dia ajak ke tengah masjid Pak, di sini kau terkencing katanya. Itu kena marah orang buta nih jadinya Pak. Sampai kata orang buta tuh Bu, aku tengoklah jumpa Nuaiman, aku pukul kepala pakai tongkat aku nih. Tahu bapak jahatnya Nuaiman nih Pak, Utsman bin Affan Bu, sedang sholat sunat, diajaknya orang buta tuh, kau yang mau mukul Nuaiman, sedang sholat Utsman bin Affan Bu, dilepuk sama orang buta tuh Pak. Itulah kerja Nuaiman tuh Bu. Begitulah humor orang, kenapa Rasulullah diturunkan di sana tuh Pak ya. Tapi Rasulullah Bu memang sayang sama Nuaiman nih Pak, gara-gara kelakuan dia tuh lah Pak, aneh-aneh aja yang dibuat dia tuh Bu. Humor orang Arab tuh Bu, sadis-sadis pokoknya. Kalau kita tidak akan sanggup Pak buat humor macam mereka tuh, tidak sanggup gitu. Tapi bagi mereka itulah kenapa Nabi dan Rasul diturunkan di sana tuh Bu ya. Nah jadi dengan masuk Islamnya budak ini senang hati Rasulullah. Kemudian Rasulullah Pak jalan lagi sama Zaid sampai di Wadi Naklah namanya. Wadi Naklah itu suatu lembah. Dan Rasulullah baca Quran lah di sana Pak. Rasulullah baca Quran. Setelah selesai Rasulullah baca Quran, diinformasikan oleh Allah bahwa ketika kau membaca Quran, ramai jin yang mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Kemudian Pak, jin ini ketika mendengar Rasulullah membaca Quran tuh Pak, saking ramainya mereka di lembah itu Bu. Jadi ribut waktu mendengar Rasulullah baca Quran tuh Pak. Semua jin-jin yang ikut di sana tuh langsung disuruhnya diam. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32, wa idh sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Quran. Ingatlah ketika serombongan jin mendengarkan engkau dalam membaca Al-Quran. Disinilah kita tahu ternyata Rasulullah tidak bisa melihat jin. Jadi kalau anak ibu indigo Bu, ruqyah lah tuh. Kan ada anak saya indigo bisa nengok-nengok jin, ruqyah tuh Pak. Karena Rasulullah sendiri aja tidak nengok jin Bu. Allah yang ngasih tahu. Apa kata Allah? Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad sekelompok jin yang mendengarkan baca Al-Quran. Rasulullah tidak tahu Pak. Rasulullah baca Quran terus. Allah yang informasikan. Ini anak indigo bangga minta ampun lah. Cucu saya tahu dia di mana di masjid nih tempat antu. Sampai tidak berani anak-anak ke masjid dibuat gara-gara anaknya Pak. Sedang main-main di masjid, itu ada di pojok tuh takut anak-anak itu dibuatnya Pak. Kalau anak IndiHome masih mending lah Bu, luas wawasannya Pak, tahu dia berita. Kalau indigo, ruqyah tuh Pak. Janganlah bangga kita Bu, anak cucu bisa nengok-nengok yang ndak-ndak tuh. Harus diruqyah dia. Kemudian apa dilanjutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahf ini? Ketika mereka menghadirinya, mereka berkata, diamlah. Disuruhnya semua jin-jin yang ada di sana diam. Itu yang tambah senang hati Rasulullah Pak. Jin selembah itu Bu akhirnya masuk Islam Pak. Manusia tidak mau masuk Islam, kata Allah jin masuk Islam. Senang hati Rasulullah. Manusia tidak nerima, ada dapat satu, dia dapatlah serombongan jin masuk Islam. Tapi kan ada hadisnya Rasulullah menawan jin di Masjid Nabawi. Tapi kan tidak diizinkan oleh Allah Pak. Dicoba Rasulullah Pak berdoa dengan doa Nabi Sulaiman. Kata Allah, itu punya Sulaiman Muhammad, bukan untukmu. Maka tidak bisa Rasulullah mengikat jin. Sekarang Bu bisa dipindah-pindahnya Bu. Langsung jadi perantara Bapak nih Pak. Dia apa, siapa yang apa sih? Percaya orang itu Pak. Kadang itulah hebatnya jin, dari tipu ya kita Pak ya. Dia pura-pura kita Bu. Itu pernah saya tanya sama orang yang bisa menangkap jin tuh. Gini lah Pak. Bisa enggak Bapak ambil ruhnya Imam Bukhari? Jadi bisa kita bertanya hadis sama dia kan, bagus macam itu Pak kan? Anda ada yang mampu Pak.
Kalau memang bisa Pak kan menangkap ruh, ini ruh bapak moyangnya yang masuk ke dalam dia. Kenapa enggak kita ambil aja Pak ruh para ulama, bisa kita bertanya langsung. Ini kami berdebat masalah tulisan imam nih imam, masalah ini, misalkan bisa Pak. Tidak ada satupun yang berani Pak. Itu sebetulnya tipu daya jin. Nyamar-nyamar lah Pak, dibilangnya ya dia ini gitu Pak. Ya aku bapak kau, padahal enggak. Berubah aja suara sedikit. Nah, kan ada dulu Bu ya, pergi berobat ke sana, nanti ada perantaranya dimasukkannya lah di dalam tubuh orang tuh, nanti orang tuh bisa bicara, dia dikasih taunya ini. Banyak orang percaya tuh Pak. Cuman Bu, yang ditakutkan jin tuh Bu, tukang jahit Pak. Pas dia baca tulisannya menerima permak jin, itu takut jin sama. Kalau tukang jahit takut jin karena kena permak nanti Pak. Nah kemudian Bu, setelah di Wadi Naklah tambah semangat Rasulullah Pak, dapat hiburan lagi. Cuman mau masuk Mekah tidak bisa Pak, karena Rasulullah tidak boleh lagi balik itu. Adalah seorang orang Quraisy Bu, namanya Mut'im bin Adi. Dia sayang sama Rasulullah Pak, tapi tetap tidak mau masuk Islam. Tapi dia berkawan betul sama Rasulullah Pak. Dibawanya lah sama anak-anaknya Bu, menjamin Rasulullah masuk. Karena sistemnya waktu itu Pak, kalau ada yang menjamin, tidak ada yang ganggu. Mut'im bin Adi inilah yang menjamin Rasulullah masuk Pak. Setelah masuk, datanglah rombongan 12 dari Madinah ke Mekah. Buah dakwah dari Mus'ab bin Umair. Jadi Rasulullah itu Bu, disuruhnya yang pergi berdakwah ke Madinah itu Mus'ab bin Umair, pemuda umur 17 tahun, tapi anak bangsawan Pak. Anak bangsawan, ganteng, tutur katanya bagus. Jadi Rasulullah itu ngutus orang tidaklah sembarangan Pak. Datanglah 12 orang dari Madinah. Disitulah terjadi baiat Aqabah yang pertama. Datanglah ke tempat kami ya Rasulullah. Kami yang menjamin. Kami akan menjagamu sebagaimana kami menjaga istri dan anak-anak kami. Itulah janji mereka tuh Bu. Pulang 12, besok baru datang sampai 72 orang. Nah tapi Bu, di masa kesedihan Rasulullah itu, kan Rasulullah terpukul betul Pak ya, di saat kematian Ummul Mukminin Khadijah, pamannya itu. Tambah lagi kena di Taif, akhirnya dikasih Allah lah hiburan besar Bu, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Jadi kalau kita dalam keadaan banyak masalah tuh Pak, bawalah jalan-jalan. Nah itu sebetulnya Pak, itu yang dikatakan wisata religi Pak. Wisata religi itu Bu, tidak macam wisata ibu-ibu wirid pengajian sekarang Bu. Wisata religi itu apa yang menjadi kelemahan kita? Kita cari orang yang bisa menguatkannya. Contohnya bapak ibu mengeluh-ngeluh sakit parah. Wisata religinya kemana? Ke rumah sakit Pak. Nampaklah orang lebih tua dari bapak, lebih parah penyakitnya, lebih sabar dia menghadapinya. Itu wisata religi namanya Pak. Ini wisata religi ke Islamic Center Rohul, itu tanda hari kiamat tuh Bu. Karena kata Rasulullah, salah satu tanda hari kiamat, masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Dan itu memang harus terjadi Pak. Itulah bukti kebenaran Rasulullah. Kami sholat di situ, start pengajian pengajian sejam, foto-foto sisanya Bu, buat video. Ditaruhnya lah HP itu di sudut masjid Pak. Kak nanti kita jalan ngarah kamera, kakak ke sebelah kanan, aku sebelah kiri ya. Itulah dibuatnya Pak. Tuh bikin mini vlog. Assalamualaikum guys, kami di Islamic Center Rohul ya. Kak Eli senyum Kak. Itulah yang dibuatnya situ. Itu tanda hari kiamat Pak. Apalagi Bu kalau tentang masjid kata Rasulullah, orang akan berlomba-lomba memperbagus masjid. Dan itu mesti terjadi. Memang tidak bisa ditahan tuh Pak. Memang itu yang harus terjadi. Sampailah masjid-masjid memperbagus sound system luarnya.
Akhirnya Pak, masjid sama masjid sekarang saling menyakiti loh Pak. Kalau kita ini jauh dari masjid lain oke lah, enggak masalah. Bapak terbayang enggak macam An-Nur di atas, di bawahnya Masjid Gunung Merah Pak, speakernya keluar juga. Sebelah Gunung Merah Nurul Hidayah, sebelah Nurul Hidayah Darul Amal. Semua mic-nya keluar tuh Pak. Sebelah Darul Amal Nurul Falah, satu gang di atasnya ada Nurul Huda. Itu Pak saling mengganggu satu sama lain tuh Pak. Kadang kalau Jumat apa kata silai-silai yang tukang parkir tuh macam berkelahi khotib nih, kata dia judul beda-beda Pak. Yang di An-Nur bilang laki-laki sunnah muakkad sholat berjamaah di masjid, datang di bawah bohong. Allah tidak pernah, dia lain lah judulnya Pak. Macam berkelahi khotib tuh dia Pak. Semua mau keluar sound sistemnya. Saya pernah jadi korban itu Bu. Ya ada donatur masjid, 80% memang bapak tuh yang nyumbang Pak. Sawitnya luas, kalau untuk sedekah oke lah, nah, gitu Pak ya. Jadi rupanya Bu, terjadilah jatuh cinta lah anak donatur ini sama imam masjid. Ganteng macam imam kita lah Bu, suara bagus, ganteng. Masih sendirilah waktu itu Pak. Kalau imam kita kan udah menikah. Jadi Bu ya, apa kata donatur ini ke ketua masjid? Gini Pak Ketua, saya ingin imam kita ini diganti. Apa gitu Pak Haji? Saya masalah dia, anak saya dekat sama dia. Jadi tolong ganti dia. Kalau misalnya Pak Ketua tidak mau mengganti dia, saya mohon maaf, saya tidak mau lagi menyumbang di masjid ini. Kata Pak Ketua masjid ini, terus terang Pak Haji, kalau Pak Haji tidak menyumbang ke masjid ini, sedih kami. Memang Pak Haji lah yang besar. Tapi kalau untuk mengganti imam kita tidak salah Pak Haji. Jadi kami mohon maaf juga kalau untuk mengganti imam kami tidak bersedia. Ngamuk Pak Haji ini Pak, dibangunnya masjid dekat masjid itu Pak. Dia punya tanah, dibangunnya situ. Pas saya ceramah di sana Bu, basa-basi lah imam masjid itu, Ustaz. Saya lah jadi imam, saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukarlah ayat kami ini. Saya terdiam, dia terdiam pula Pak. Akhir ganti ayat Bu. Sudah sholat saya kasih tahu sama pengurus masjid, Pak, kalau azan dan iqomah oke lah keluar arahnya. Tapi kalau udah kita berimam tuh yang dalam aja lah kita hidupkan, yang luar dimatikan. Terganggu saya tadi. Masih mending tuh Ustaz. Subuh tadi tahu Ustaz kejadian. Imam sebelah bilang Allahu Akbar, rukuk masjid kita. Itu dekatnya Pak. Rupanya Bu yang di bawah An-Nur itu juga semua kejadiannya Pak. Jadi saya bilang cobalah saling komunikasi lah masjid nih. Buat yang di dalam aja lah kalau imam tuh. Banyak rupa Pak terganggu semua tuh Pak. Masjid Agung An-Nur bagus Pak sound sistemnya keluar. Akhirnya itulah susah Bu. Mesti orang yang betul-betul kusuk betul yang bisa jadi imam tuh Pak, baru tidak terganggu. Nah kemudian Bu ya, wisata religi Rasulullah waktu itu yang membuat Rasulullah akhirnya ridho betul, kehilangan paman dan istrinya. Ketika Rasulullah mencium bau yang sangat harum, ditanya oleh Rasulullah, bau harum apa ini Jibril? Ini bau kubur Masitoh. Diceritakan oleh malaikat Jibril, Pak. Masitoh ini ya Rasulullah, ketika dia menyisir rambut anak Fir'aun dari istrinya yang sebelumnya, terjatuh sisir itu, terucap kalimat Allah dari mulutnya. Anak Fir'aun bertanya, siapa Allah itu Masitoh? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk bapak kau tuh. Itu Allah yang menciptakan. Bapak aku aja Tuhan. Bapak kau tuh ngaku Tuhan. Awas kau, aku kadukan kau ke bapak aku Masitoh. Ngadulah. Mendengar itu terdiam Rasulullah. Betapa teguhnya iman Masitoh itu. Ditanya oleh Firaun, betul kau tidak menyembah aku Masitoh? Tidak. Kalau mau kau menyembah aku, kaya kau buat, bebas kau dari perbudakan. Tidak. Haman, panaskan kuali tembaga besar, didihkan minyak di dalamnya, angkat dia ke atas bersama anak-anaknya, lemparkan anaknya satu persatu. Bayangkan tuh Pak, menyaksikan anak meninggal di hadapan matanya, sedikit pun hatinya tidak
berubah. Mata berurai air mata, iman tidak berubah. Mau kau nyembahku Mas Ito? Tidak. Tarik anak yang pertama. Ibu, jangan menangis dah. Sakitnya sebentar sayang. Kita akan bersama di surga. Dialah yang menguatkan anak. Nampaklah anaknya menggelepar-gelepar, Bu. Ditarik anak yang kedua. Tenang sayang. Diam. Lompat dilempar lagi anak yang kedua. Satu lagi tinggal sedang menyusu. Di situ udah mulai ragu Mas Ito, Pak, karena anak ini sedang menyusu. Bagaimana Mas Ito? Mau ndak? Ini masih ada kesempatan. Allah kasih kekuatan melalui lisan bayi ini. Langsung bayi itu bicara, Bu. Dicabutnya mulutnya dari susuan ibunya. Ibu, kita berada dalam kebenaran. Kita akan bersama di surga. Itulah yang menguatkan ya, Pak. Waktu ditarik dilemparkan itu satu aja permintaannya, kumpulkan kami dalam satu lubang. Mendengar itu terhobat langsung hati Rasulullah. Aku baru kehilangan paman, kehilangan istri. Masih toh demi imannya dia harus kehilangan anak-anak. Itu nama wisata religi itu. Macam ibu-ibu di Pekanbaru nih sering ngeluh, kata suami kita ini mungkin tidak capek kita ya Jeng ya, antar anak sekolah, belum lagi ke pasar, belum lagi kita masak. Mengeluh-ngeluh, Bu, saya bawa ke pedalaman, nampaklah ibu-ibu gendong anak, bawa cucian pakai baskom, jalan kaki sampai ke tempat mencuci. Ada ibu semenderita itu enggak? Enggak ada. Lihat wajah mereka aja ceria tuh. Apa alasan ibu-ibu ngeluh sekarang, Bu? Masak pakai kompor, tinggal gini aja celetek hidup, Pak. Mesin cuci pakai mesin, masak nasi pakai magicom. Papa bilang enggak capek mama nih, mama nyuci tiap hari. Kalau bisa mesin cuci itu ngomong kak, enggak ada kakak nyuci do kak, kami yang nyuci, kan dia yang nyuci, dia berputar-putar. Ngakulah ibu nih dia yang nyuci. Tengok emak-emak kita pada masa lalu, mau nyetrika ya cari tempurung dulu. Kadang suhunya enggak bisa diatur, jejak lah celana bapak lambang setrika itu, Pak. Tapi aman aja hidup ibu-ibu zaman dulu tuh. Air susah, nonton TV di rumah Pak RW, ramai-ramai lah sisa bawa lah makanan, bawa apa, enggak ada yang berantem orang nonton TV satupun. Siaran satu Pak TVRI, mana ada yang lain, Bu, damai. Jadi kita itu, Bu ya, kalau betul-betul mau wisata religi itu itulah caranya tuh. Bukan hanya menyenangkan hati aja, Pak. Cari di mana tempat yang kita lemah, di situ orang kuat. Pergi kita ke situ, dengarkan kisah dia, baru aman kita.